Welcome to vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaini Tausen. Saya dari SDN 38-an kelas 6. Tema 1 IPA sama dengan berkembang biak tumbuhan. Nita Hoisain. Kita mulai ya teman-teman. Sebelum itu, saya ingin menanyakan nih, gimana sih kabar kalian semua? Semoga kita di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini saya akan menyampaikan tentang materi tema 1 ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan generatif? Generatif jadi perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah pertemunya sel jantan dengan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan secara tumbuhan. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, tapi kalau secara vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif itu melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Di tumbuhan berbunga itu akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Melalui bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Dengan sel jantan dengan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu yang artinya penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat diketahui perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami melibatkan vegetatif alami terlibat tidak melibatkan campuran tangan manusia. Contoh vegetatif alami pertama adalah kontak spora atau sporagium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, lumut dan pakis. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian masih ingat contohnya, seperti pisang dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif ada 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Kita mulai dari umbi batang dulu ya teman-teman. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang dan lengkuang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Seperti bawang merah dan bombay. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung tidak luas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lombok dan wortel. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di hewan permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbentuk
berburu-buru, atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian. Itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya kunyit, jahe, dan kuas. Vegetatif buatan yaitu melibatkan campuran tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang lalu membungkusnya dengan tahan kubus hingga akan dapat tumbuh ke bagian yang terkupas tersebut. Contohnya tanaman yang dapat dicangkok, apel, mangga, dan nangka. Setiap memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Sambung menggambarkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contohnya singkong dan mawar. Runduk yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengulangi tanah. Dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya tanaman yang dapat berkembang biak dengan berunduk adalah apel dan stroberi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurang mohon maaf ye. Jangan lupa follow ye.